Intinya itu gimana caranya burung baby itu durasinya bisa panjang, gimana caranya dia memaster dengan sambil mengeluarkan. Di Mali sendiri itu lebih cenderung suka sama bahan itu yang spekter banget atau yang biasa-biasa saja? Selamat pagi sahabat Excellent, selamat berjumpa kembali di channel saya Excellent Bird. Hari ini saya banyak di luar, jadi saya seringnya di dalam mobil. Kebetulan sambil nunggu istri belanja, dia lagi shopping. Belanja kebutuhan teman-teman. Hari ini saya pengen bahas tentang cara biar orang kelihatan ganteng kayak saya nih. Enggak ding, bercanda. Saya baru potong. Ganteng nggak teman-teman? Ganteng nggak? Iya sih. Jadi hari ini saya pengen bahas teman-teman, tentang cara memanjangkan durasi lovebird. Lagi-lagi tadi malam saya sharing sama Om Tukimin, terus Om Tukimin ngasih video lagi. Nah, hari ini Om Tukimin punya pengalaman khusus nih. Jadi intinya kan saya di sini berbagi teman-teman. Jadi saya tidak akan menganulir tiap pengalaman orang. Cuman saya pengen membahas tentang pengalaman orang itu juga dibandingkan dengan cara menjelaskan saya di vlog. Dan istilahnya pengalamannya untuk ini cakep. Lagi-lagi logika, yang dia main logika. Makanya saya seneng videonya dia saya sering tak buat vlog. Moga-moga ini bisa membantu buat teman-teman. Jadi intinya siapapun yang berbagi itu bagus, karena dengan berbagi itu banyak manfaat buat orang. Terus ya berkah lah intinya buat kita dan orang itu. Oke, simak videonya untuk Kimi nanti kayak biasa, jangan di skip. Di belakang ini nanti ada ulasan saya. Oke, segitu teman-teman. Salam minor. Assalamualaikum konco-konco kabeh, bolo-bolo manuk khususnya sing biasa dolanan lovebird. Aku nang kene arep berbagi tentang cara memaster lovebird baby supaya iso maksimal nggawake durasi panjang, utawa supaya dimaster iso durasi panjang. Karena selama ini orang mainan lovebird itu yang paling bangga, paling pas itu kalau punya burung durasi bisa panjang maksimal. Contohnya ya panjang juri, masih pantau juri, ya kan. Ini aku pernah punya pengalaman. Insya Allah nanti kalau diterapin bisa berhasil, tapi dengan catatan ya harus dilakuin apa yang saya contohin gitu loh, karena saya berbagi pengalaman gini. Pertama, kita punya bahan yang akan dimaster babyan. Paling enggak kita yang milih dari anakan indukan juara juga yang punya durasi, supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal karena turunan dari indukan yang bagus juga. Cuman cara pemasterannya begini, di rumah kita kalau bisa ini ya dibilang wajib ya wajib ya, karena dibutuhkan sih. Itu kita punya lovebird dewasa yang udah durasi gacor kalau bisa itu. Nah, cara pemasterannya, burung yang akan dimaster ini tadi di dalam ruangan yang ada kaca hitam. Kalau kaca rumah kan rata-rata hitam, itu nggak kelihatan dari luar, tapi kalau di dalam bisa lihat di luar kan gitu kan. Nah, terus burung yang dipakai master tadi ditaruh di luar, cuma yang nggak usah jauh-jauh supaya bisa kedengaran suaranya juga, kayak babynya tadi yang di dalam dekat kaca.
Nah, kayak yang di luar juga ya jangan jauh-jauh juga, karena dibutuhkan kedengar suaranya kan gitu tujuannya. Terus apa tujuannya kok di dalam sama di luar? Gini, setahu saya lakbet itu kalau belum konslet, belum cuek, dia itu belum berani ngekek ketika ngelihat lakbet. Kalau denger nggak masalah gitu rata-rata kan, kalau cuma dengar suara nggak masalah. Tapi kalau ngelihat biasanya bermasalah karena dia belum cuek, belum berani ngekek di depan lakbet yang lain ketika ngelihat kan gitu, apalagi baby. Nah, tujuannya biar yang di luar ngekek dia itu dengan istilahnya nggak terganggu karena ngelihat burung, yang di dalam si baby tadi biar ngelihat yang di luar ngekek. Karena setahu saya burung lakbet itu burung cerdas. Burung itu nggak cuman bisa meniru suara, bahkan bisa meniru gaya. Contoh gini, aku tuh pernah punya lakbet itu bisa loncat-loncat kayak jalak, karena waktu itu tak gandeng sama burung jalak, persis kayak burung jalak, tingkah lakunya kan lucu, bisa loncat-loncat. Umumnya lakbet kan jalan, perembet, ngerekel itu kan bisa loncat kayak burung jalak. Ternyata nggak cuman suara yang dia bisa tiru, gaya pun bisa ditiru karena dia melihat gitu loh. Pernah juga dipakai buat master burung murai, dia bisa bully ngetrek-ngetrek kayak burung murai itu sambil badannya goyang-goyang, trek. Nah, itu kan ternyata memang cerdas lakbet itu. Dia bisa meniru apa yang dia lihat, bahkan gerak badannya pun bisa dia tiru. Bahkan ada lakbet yang bisa salto karena melihat burung di sebelahnya salto. Itu ada, itu nyata. Om Aris itu punya kan. Nah, jadi tujuannya di dalam sama di luar tadi, biar yang di dalam melihat yang di luar, bisa bawain lagu pendek panjangnya, factor sama minornya tadi, biar sempurna dia bawain lagu. Bahkan dari gaya burung yang di luar pun dia bisa ngikuti yang di dalam itu gayanya itu. Kalau nagen dia ikut nagen, mau geleng bisa ikut geleng. Istilahnya dia biar bisa ngelihat yang di luar gitu loh. Harian bisa, pokoknya harian gitu biar ngeliat terus. Karena rata-rata burung lakbet itu kan dia mudah meniru burung-burung di sekitar. Contoh kadang-kadang kita punya lakbet satu, ada kapas tembak aja bisa niru karena melihat kapas tembak bunyi. Ada kenari dia juga bisa, ada burung jeblek dia bisa kan gitu kan, karena dia melihat. Nah, bahkan burung yang di master tadi, kalau masternya jeda rapet, yang di dalam pun yang ikut juga jeda rapet. Karena apa? Dia itu menirukan burung yang dia lihat gitu loh. Semakin bagus lagi burung yang buat master tadi, gacor, jeda rapet, durasi pula, udah itu pokoknya bisa ditiru itu sama burung yang di dalam tadi. Dari jedanya, gaya ngekeknya, sepet lagu itu bisa ditiru, yakin gitu loh. Aku bisa ngomong kayak gini karena udah pernah buktiin. Aku punya jantan gacor, tak taruh di luar, nggak pernah saya masukin rumah itu kan, di teras. Nah, baby ini tiap hari tak gantang di dalam kaca, di dalam ruangan, bisa ngeliat jantan ngekek yang jeda rapet, ditiru, lagunya pun enak gitu loh, karena jantan ini lagunya udah enak tuh, bisa dibuktikan. Cuma dengan catatan kalau bisa yaitu tadi punya baby dari anakan, indukan yang terah ngekek lah, milih nyari. Nah, buat yang master juga ya penting burungnya udah gacor, syukur durasi sudah rapet, insya Allah hasil maksimal. Nah, nanti akan saya kasih tahu lagi tentang pengalaman bagaimana caranya kalau kita memaster burung pakai MP3 tanpa ada burung master lain gitu kan, cuman pakai MP3 bisa apa enggak bisa. Nah, terus mungkin ada yang pengen punya burung lakbet diisi cililin, apa diisi kapas tembak, apa diisi kenari atau ciblek, enggak harus pakai burung asli, pakai MP3 bisa, cuman itu caranya sendiri-sendiri, nanti tak jelasin lagi. Nah, terus tadi mungkin ada yang ngomong, Mas itu kalau di master pakai kerodong bisa enggak? Nah, tadi mamanya kan ya kalau pakai kerodong menurut saya dia bisa menirukan suaranya, tapi kan untuk gaya kan belum tentu, karena di sini kalau bisa kan kita ini biar dia niruin suaranya,
bahkan gayanya pun dia ngikut, syukur-syukur gitu loh. Itu kalau dikerodong tadi kan sama aja nggak ngeliat yang memaster dia gitu kan, nggak lihat gayanya, cuma dengar suaranya. Ya bisa sih bisa, cuman kalau kata saya enakan tadi aja di dalam kaca sama di luar kaca. Dan istilahnya apa ya, kisah kasih, kita kasih contoh yang nyata gitu aja lah, biar dia itu bisa menirukan gaya dan suaranya burung yang di luar itu gitu loh. Semakin bagus burungnya ya semakin bagus juga burung yang di dalam ketika dia menirukan suara dan gaya burung itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Oke, tadi udah disimak ya teman-teman ya, videonya untuk Kumin ya, videonya untuk Kumin. Oke, jadi intinya itu gimana caranya burung baby itu durasinya bisa panjang, gimana caranya dia memaster dengan sambil mengeluarkan gayanya. Caranya macam-macam, tapi intinya salah satunya dengan cara untuk Kumin itu salah satunya. Nah, kalau saya kemarin sudah bahas sih sebenarnya gimana caranya memanjangkan durasi labet, itu hampir sama sih intinya teman-teman. Kalau pakai MP3 bisa, disekat bisa, cuman untuk Kumin menambahkan satu hal yang menurut saya masuk akal, makanya saya bahas. Jadi disekat pakai kaca ribbon. Kaca ribbon itu kaca hitam yang kalau dilihat dari dalam kayak kaca mobil gini. Kaca mobil ini kan saya bisa lihat keluar, tapi orang luar belum tentu lihat saya di dalam lagi ngapain. Makanya saya pede banget nge-vlog gitu loh. Lah sama aja burung labet paut atau baby, dengan cara memaster, dengan cara naruh burung gacor di depan rumah, di kandang di depan rumah, di dalamnya burung yang mau dimaster, kan otomatis yang depan tidak bisa melihat ke dalam. Burung yang buat master itu tidak terganggu dengan aktivitas atau ngekeknya burung yang di dalam, sehingga burung master itu fokus bunyi. Ketika burung labet disendirikan itu, apalagi kalau yang main koloni, enak banget dia bunyinya, ngekeknya jedanya rapat lah. Yang dimaksud seperti untuk Kumin itu, ketika kita memaster burung itu bisa semua hal bisa diserap, dari mulai durasinya, dari mulai lagunya ya, mungkin tangkek, walang, cililin. Labet itu burung pinter, bener, saya setuju dengan untuk Kumin, labet itu burung pinter. Jadi dari mulai ngekek, suaranya apa, lagunya, bahkan saya pernah punya pengalaman untuk Kumin cerita di situ kan. Saya sinkronkan dengan pengalaman saya dulu. Saya tuh punya cendet teman-teman, mungkin di Facebook saya ada cendet. Lah cendet itu kalau lompat itu nggak maju, kalau lobet lompat normal maju. Lah saya dulu sempat punya paut, karena paut itu iseng-iseng sih, cuma tak taruh sampingnya cendet, dan burung itu lompatnya salto ke belakang. Ternyata hanya di depan cendet aja, walaupun mungkin suaranya nggak 100% menirukan, karena di rumah banyak labet juga, cuman nggak kelihatan. Kebetulan cendet sama itu tuh sebelahan, ada jarak sih, cuman nggak deket banget. Lah itu saltonya bisa ngikuti labet itu padahal baby gitu loh. Sampai akhirnya kalau mungkin Ji Mansur Mustafa masih ingat, itu dibeli Haji Mansur Mustafa paut itu. Coba nanti bisa dicek ke Haji Mansur Mustafa, itu salto dari pangkringan, salto mundur gini. Jadi pernyataan untuk ini tak anggap sebagai satu logika yang benar, bahwa manjangin durasi labet, ngisi lagu maupun tinggal lagu itu ketika burung itu melihat, dia benar-benar memaster secara keseluruhan. Bahkan mungkin kalau menurut saya kalau yang punya tangkek, menurut saya itu cakep banget kalau pemahaman ini bisa diterapkan. Bisa di depan masternya itu ditaruh burung tangkek, karena burung tangkek itu kalau bunyi terus-terusan, kalau sekali bunyi jedanya rapat dan durasinya panjang-panjang, gayanya bagus kalau untuk labet kayak gitu teman-teman. Intinya cuman itu sih, intinya pembahasan saya mengatakan bahwa burung labet, kalau di tempat saya kan kemarin dibahas disekat-sekat ya teman-teman, tapi kan cuman nonjolin durasinya aja. Di sini nambahin, untuk Kumin nambahin pakai sistem melihat, tapi yang di master tidak terganggu. Kalau disekat-sekat sama, tidak terganggu karena tidak melihat. Saya kan bilang kalau manjangin burung labet di tempat saya jantan, kenapa kok panjang-panjang, karena disekat-sekat, jadi mereka bunyi enjoy, hanya paling keganggunya hanya kalau wakwek lah. Itu kalau sampingnya sudah terbiasa udah aman. Cuman ada satu kendala lagi, ketika yang di master baby memang biasanya berpengaruh ke birahi. Tinggal gimana teman-teman mengontrol birahinya.
itu teman-teman ya. Jadi bisa dikontrol sih birahinya apa dengan cara macam-macam lah. Mungkin untuk menurunkan birahi udah nanti kalau pengen detail lagi saya bahas lagi untuk menurunkan birahi ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu, bisa dimaster pakai MP3, bisa dimaster dengan caranya untuk pimin. Saya cuma mau nambahin satu, kalau teman-teman pernah ngalami dan sering ngalami beberapa burung itu kalau dari PAUD tidak dimainkan dan melihat burung dewasa secara langsung, dia akan langsung durasinya lebih cepat panjang. Karena terbukti ketika burung-burung PAUD, apalagi yang lepas PAUD ya, yang lepas PAUD itu tidak dimainkan di kelas PAUD. Karena kalau dimainkan itu berarti kan di master sama-sama PAUD nih, aku anggap gitu loh, di koloni dengan sama-sama PAUD, dilepas di depan PAUD. Itu banyak kejadian burung-burung durasi. Kalau yang mungkin teman-teman ngalami, lepas PAUD waktu PAUD dia nggak dimainkan PAUD, tapi langsung masih di koloni, dicabut, di single, dimainkan langsung ke dewasa. Karena proses pemasterannya di gantangan, jadi burung itu durasinya langsung panjang rata-rata gitu loh. Belum lepas PAUD aja udah digantang untuk dewasa, dan akhirnya nggak melalui pergantangan di PAUD, dan akhirnya burung itu jadi dewasa. Jadi durasi itu banyak banget yang durasinya mewah sampai 4 menit. Di tempat saya ya salah satunya Cito, itu kan depannya babon, waktu itu babon terus remik, itu malah langsung lihat langsung, nggak nganu, karena sistemnya koloni semua di tempat Haji Mansur. Jadi bisa dengan cara itu untuk memanjangkan durasi lakbot. Mungkin ada beberapa teman-teman, ada beberapa burung yang saya cerita dari PAUD, nah termasuk cempluk kalau nggak salah itu dari langsung main ke dewasa. PAUD-nya itu hanya sekali 2 kali, setelah itu langsung masuk ke dewasa, dan durasinya ketika maksimal itu durasinya wow gitu loh ya. Om Keceng punya cempluk ya, sekarang udah pindah. Selamat Om Keceng transaksinya. Gitu dulu teman-teman, pembahasan saya udah cukup. Moga-moga ini berguna buat kicau mania, buat lovebird mania. Segitu dulu. Salam minor, masuk akal.